Jadi HRD pas ngelihat pertama kali nggak ada attitude-nya, ini aduh udah nilai kesan pertama kalau misalnya dia ditolak gitu. Itu mah ya. udah jelek banget dah kalau udah attitude udah jelek gitu. Jadi itu yang salah satu dilirik sama HRD, salah satunya lu harus punya kompetensi. Nah. Karena kalau misalnya lu punya kompetensi itu udah adalah satu namanya satu daya pikatnya. Halo Sobat Fish, kembali lagi di Loker ngobrolin seputar dunia kerja. Mantep kan? Ya, balik lagi ya Bu ya. Iya. Balik lagi ya Bu di sini Bu. Iya benar banget. Udah lama lah Bu, kangen loh. Iya makanya gue balik lagi ke sini. Sadar, Idi. karena gue mau kasih tahu ke teman-teman semua juga nih. Ngapain? Loh, nanti kan kita bahas tentang seputar lowongan kerja. Seputar dunia kerja aja macam-macam. Iya, lu gua belum kelar ngomong. Lu kangen gak sama gue? Biasa aja. Kangen lah dikit. Iya, lanjut Ya. Oke Sobat Fish. Iya, Sobat Fish balik lagi di Loker ngobrolin Seputar seputar dunia kerja. Udah dibalik dan dibuka ya sama Iya. Bu Intan ya. Iya, bener aja. banget. Iya kan? Jadi kita nih balik lagi, lu udah terbang lama kan, jadinya agak-agak lupa nih, gue ingetin lagi nih. Iya, Ya kan yang kemarin-kemarin nih, beda nih yang kemarin-kemarin. Jadi kita ya sama aja sih. Ya, bedanya di mana? Kagak beda sama baik. Jadi kita mau ngobrolin seputar dunia kerja, apa aja kita mau ngomongin lah. Iya, yang Kan penting di tentang pekerjaan. Cakep. Iya. Nah, teman-teman, untuk teman-teman semua yang Iya. baru aja lulus kuliah nih ya. Hmm. Dan ingin cepet-cepet dapat panggilan interview, Iya. tapi Iya. apa yuk? Pastinya Tapi- ada tips atau khusus yang harus dilalui sebelum interview. Widih cakep. Iya dong. Lu yang bawain ya, udah lama kan? Jangan dong berdua. Kan berdua kitanya. Iya, nggak apa deh, gue bebasin tetep. Jangan gitu dong. Nah, kira-kira menurut lo, kalau misalnya lu ngomongin tadi yang baru lulus ya? Iya, baru lulus dong. lulus nih, baru Iya. lulus. Nah, menurut lo apa kira-kira buat tips-tipsnya interview? Ini tips lagi nih kayak dulu nih. Nggak apa-apa lah semuanya ya Sobat Pisa. Karena kita semuanya kan di sini ngomongin dunia kerja ya, bisa lowongan kerja, bisa tentang dunia kerja, bisa tentang kerjaan, pokoknya kerjaan dah ya. Kita mau gibahin orang-orang juga bisa lah ya. Iya, Gitu jangan lah ya. gibah juga. Ya? Enggak. Gibah di kantor coy. Iya, itu beda lagi, Pak. Oh bisa lagi. Beda ya? lagi. Oh baiklah. Oke. Nah, ini ada beberapa yang harus diperhatikan nih untuk teman-teman semua. Iya. Yang pertama itu ada kompetensi. Apa? Kompetensi. Berarti kalau misalnya lu mau interview, yang maksudnya gimana sih dilirik sama HRD? Iya, dilihat atau dinilai. Dinilai sama Lebih HRD? dinilai, iya benar banget. Dinilai sama HRD? Iya. Oh, berarti kalau dinilai sama HRD itu salah satunya kompetensi. Kompetensi. Nah, lu tahu nggak sih kompetensi itu apa? Kagak. Nah, ini nih harus paham nih. Kenapa? Kompetensi itu atau bisa dibilang kemampuan atau bakat yang ada di dalam diri kita. Widih, cakep Cakep tuh. kan nih? Skill kali ya? Iya, lebih ke skill. Anjay. Kalau nggak ada skill, lu bingung dah tuh, lu mau ngelamar kerja nggak ada skill, perusahaan mana sih yang mau, ya kan? Oh, iya Jadi, benar-benar. iya, jadi dia gagal. Oh gitu. Jadi itu yang salah satu dilirik sama HRD, salah satunya lu harus punya kompetensi. Nah. Karena kalau misalnya lu punya kompetensi itu udah adalah satu namanya satu daya pikat ya. Bener banget. Satu daya pikat buat lu bisa lolos ya. Iya, dan Iya. nggak cuma itu aja sih, nanti ada beberapa lagi yang harus tahu teman-teman yang ada di. Tapi kalau misalnya orang nggak punya kompetensi gimana nih? Ya kalau nggak ada orang yang nggak bisa, ya kalau orang nggak ada kompetensinya ya harus mencari tahu sebenarnya sebelum itu. Oh dia harus cari tahu kompetensinya Iya dong. apaan? Gitu. Benar. Oh, terus kalau misalnya, berarti kalau nggak ada kompetensi dia gagal dong dalam interview. Sebenarnya ada beberapa sih beberapa hal yang mungkin menjadi penilaian HRD-nya. Jadi nggak cuma dari skillnya, tapi kalau di dalam pekerjaan atau di saat dia mau melamar kerja, pasti HRD pertama kali yang menilai itu ya itu tadi kompetensi. Iya benar. Kompetensi. Jadi itu penting banget. Iya. Oh, jadi itu penting ya? Penting. Ya. Lu tau gak sih, kompetensi itu kan bisa didapat dari sebelum kita, maksudnya pas sekolah. Itu kan bisa diasah kemampuan kita sehingga
bekerja nanti akan ada kompetensinya, ada kemampuan belajar Iya, maksudnya. belajar. Duh, ribet ya, Bu. Gua kayak tinggi lu ya, kata-kata tinggi ya. lu ya. Aduh. Iya. Jadi sobat tis, kalau misalnya lu pengen interview nih, kata Bu Intan ya kan, ini lu harus ada kompetensi yang pertama gitu ya. Betul. Nah, terus yang kedua apa? Yang kedua harus pengalaman. Iya bener, gue baru mau ngomong ya. Iya kan? Menurut gue harus pengalaman sih, jadi Iya lu dong. bisa ditertarik, HRD tuh bisa tertarik sama lu gitu ya, lu tuh harus punya pengalaman. Terus kalau gua nggak punya pengalaman gimana? Iya, kalau nggak ada pengalaman gimana ya? Banyak yang ngomong nih Yo ya. Ini gimana ya kalau misal fresh graduate, Iya. dia baru lulus ya Iya, kan? Dia baru lulus kagak ada pengalaman sama sekali, dia nggak punya pernah magang ataupun nggak pernah kerja di mana-mana ya kan? Kan dia nggak punya pengalaman, bagaimana tuh? Tuh kan, gimana itu banyak. Balik lagi menurut Iya. gua ke kompetensi. Iya, dia Iya. punya nggak kompetensinya? Anjay. Kalau nggak ada kedua-duanya, Meninggal. meninggal. Tapi emang Meninggal. penting banget ya pengalaman. Hah? Penting banget pengalaman. Penting. ya. Itu kan kita ngomongin kalau misalnya HRD mau dilirik sama HRD, lu salah satunya tadi ada kompetensi, terus lu harus punya pengalaman nih. Jadi memang pengalaman itu sangat berharga banget sih kalau Iya. misalnya lu dilihat sama HRD tuh lu punya pengalaman gak sih? Jadi HRD tuh akan melihat apa yang mau gua nanti kerjakan atau gua kerjakan, gua mau pekerjakan gitu, lu mau gua ambil sebagai karyawan, artinya gua nggak usah ngajarin lu lagi kan gitu kalau lu Iya, punya pengalaman. Bener banget. Tapi biasanya harus cocok dengan kualifikasi perusahaan nggak sih Yo? Misalnya gue pengalaman admin nih. Terus gue ngelamar di mungkin bukan bagian admin. Itu jadi masalah nggak sih? Kalau lu punya pengalaman admin tapi lu ngelamar Mungkin bukan admin. Itu bermasalah nggak sih? agak bermasalah. Ya kan mungkin bermasalah ya iyalah karena lu pengalaman admin tapi lu mau coba sales ya kan. Artinya memang lu kan harus mencoba lagi, coy. Tapi gue butuh pekerjaan, gimana dong Yo? Itu perlu dicoba sih, itu perlu dicoba. Artinya kan sesuatu kan memang perlu belajar ya. Iya. Ya kan? Perlu belajar ya. Jadi apapun kalau misalnya lu pengen mau belajar itu gua rasa sih bisa aja gitu kan. Oke. Tapi namanya perusahaan pastinya melihat dari sisi pengalamannya dulu. Ya kan lu pernah jadi lu pengen jadi sales nih. Nah, lu punya nggak pengalaman jadi sales gitu kan. Nah, pertama lu nggak punya pengalaman, oke, nggak punya pengalaman, tapi lu pengen nih banget nih, pengen banget jadi sales dan lu punya motivasi atau semangat di situ gitu ya. Nah itu gue rasa sih jadi satu nilai lebih juga sih, coy. Oke. Tapi walaupun dia nggak punya pengalaman, sebenarnya bisa dilihat dia pas mungkin di kuliahnya dia ikut seminar Ya, gitu, itu kan bisa. organisasi, Bisa itu kan juga. penilaian plus juga kan? Bisa juga itu makanya kan dilihat dari pengalamannya. Nah, kalau misalnya dia belum bekerja ya pengalaman dari sebelumnya dia pendidikannya ya. Ntar kalau misal kuliah mungkin dia pernah ngikut organisasi apa di situ ataupun eskul apa atau apa gitu, apalah pokoknya yang kayak gitu-gitu dah. Yang belakang-belakangnya kalau sekolah ya kayak gitu dia pernah kegiatan OSIS ataupun apa, kira-kira pengalaman nyangkul kayak itu kan ngelak Nyangkul kayak. juga. Oh, bukan ya. Iya. Kirain. Jadi Gitu. oke. Nah, terus berikutnya apa? Attitude paling penting nih. Itu mah penting banget, coy. Iya dong, kalau nggak ada attitude, jadi HRD pas ngelihat pertama kali nggak ada attitude-nya ini, aduh, udah nilai kesan pertama kalau misalnya dia Wah, ditolak gitu Itu mah ya. udah jelek banget dah. Kalau udah attitude udah jelek gitu kan, wah udah pasti kagak bakal diterima. Iya bener Ya banget. kan? Karena attitude itu mempengaruhi semuanya ya, kalau menurut gue ya. Jadi kayak misalnya lu interview aja lu nggak punya attitude, tau datang nih cek jebret duduk, kagak ada salam dulu, kagak Iya, bener permisi dulu, boleh nggak pak saya duduk gitu kan, itu kan salah satu attitude. Iya bener. Ya kan itu ada apa kagak. Nah kalau misalnya itu nggak ada, wah lu udah Di backlist. Keren. Iya Wah, kan? bener-bener. Iya. Sama halnya pas pada saat interview juga kan ada aja yang tadi lu bilang kan asal duduk aja kan nggak sopan. Iya. Sama gerakan tubuhnya juga mempengaruhi banget yuk. Iya. menggoda. Nggak gitu. Oh, nggak gitu. Tapi ada juga coy kayak gitu. Ada ya? Cewek-cewek menggoda. Ya, mata Cowok gue juga ada yang sih. menggoda. Cowok juga ada yang menggoda. Ada lagi. Ada ya? Nah, yang berikutnya nih ya, harus ada antusias. Antusias.
Itu jadi kayak sebelum melamar pekerjaan. Emang itu pengaruh ya kalau misalnya dilihat HRD ya? Dinilai sama HRD tuh? Pengaruh juga sih, karena kan pada saat dia interview, pasti dia harus antusias dulu dong mencari nama perusahaannya apa, terus mencari informasi penting tentang perusahaan itu. Sehingga pada saat ditanya HRD, dia udah nggak kebingungan lagi. Tuh. Jadi dia mempunyai antusias semangat untuk mencari informasi-informasi yang bersangkutan dengan perusahaan tersebut. Iya. Antusias. Iya benar. Jadi kayak misalnya dia ya banyak ya kayak misalnya dia harus cari informasi tentang perusahaannya, terus juga kalau tentang pekerjaannya apa, dan antusias itu kayak misalnya gua menggebu-gebu gitu loh. Iya, seneng nih. Gua ayo Pak, bukan kerja aja. Kagak buru-buru juga. Enggak buru-buru. Itu buru-buru lu. Semangat. Toilet. Oh. Oke kan? Jadi lu antusias tuh semangat gitu kan? Semangat. Oh iya Pak, gimana Pak? Widih. Cakep, langsung HRD. Iya kan. Langsung aja saya terima kerja. Gitu. Jadi antusiasme tuh penting ya. Bener. Oh iya. Bener. Gue pikir itu antusias tuh nggak ngaruh loh. Ngaruh dong, itu malah sangat penting banget digarisbawahi. Oh gitu. Iyalah. Oh, baiklah. Yang berikutnya adalah penampilan. Oh itu penting coy, gile. Ya. Penampilan. Ganjel. Bukan. Ganjel. Mate lu aja tuh. Nah, penampilan nih yo. Ya. Gimana? Banyak banget yang bilang aduh gua takut diterima kerja karena kan dia ngeliat kualifikasi lamaran pekerjaan kan. Aduh good looking ya kan. Aduh gua nggak sesuai nih sama apa yang ada di dalam diri gua nih. Gua nggak cantik, nggak ganteng. Padahal sebenarnya bukan itu kan yang dicari. Betul. Yang penting menarik sob. Betul, menarik sobat. Iya. Benar. Jadi kalau gini ya, kalau cakep, ganteng, cantik itu relatif sebenarnya. Iya enggak? Tapi kalau udah jelek ya mutlak dah. Waduh, Ya. beda lagi urusannya. Gitu enggak ibaratnya kalau misalnya lu kayak HRD tuh nggak melihat dari ya kalau misalnya dia cakep, ganteng, cantik ataupun apa, oke lah dari physically gitu kan. Tapi kalau misalnya nggak ganteng nih, misalnya nggak cantik juga, wah gue nggak pede nih karena gue jelek dengan keterbatasan gue misalnya. Ya itu kan itu balik lagi kepada lu percaya diri apa enggak. Iya, tapi ya seharusnya kan? percaya diri sih. Harus dong, harusnya percaya diri Iya. gitu kan. Ya ini bukan apa ya makamnya, bukan shaming ya ataupun apa nih ya. Jadi maksudnya kalau misalnya penampilan itu memang lu dilihat dari 1 sampai 10 detik pertama itu orang bakal nilai diri itu seperti apa. Percuma aja kalau misalnya lu cantik, lu ganteng, ya kan lu tampan tapi penampilan lu seleboran gitu ya, pakai baju sobek-sobek gitu kan. Terus ataupun celana jeans pakai sobek-sobek dan berlebihan, ya kan? Ya jelek juga, Bos. Iya kan? Iya, benar. Kagak inilah. Jadi penampilan buat penampilan menurut gua itu penting banget buat lu dilihat sama HRD nih. Iya. Ya bukan masalah cakep, bukan masalah ganteng gitu kan, bukan masalah cantik, tapi gimana caranya lu bisa berbusana dengan baik. Betul. Dan pasti ya nggak boleh untuk perempuan itu nggak boleh dandan yang terlalu menor. Ya. Ya harus Tepak natural. ngebul ya. Iya jangan. Tepak Ini putih, ininya Hitam ya? agak berubah gitu. Beda ya. Beda gitu. Beda ya? Nah, dan kayak gitu ya teman-teman. Kadang HRD lebih suka ngelihat kalian tuh lebih natural, apa adanya, Yeah. face-nya jadi kelihatan lebih menarik. Ya, kan? kalau menurut gue sih jadi ini penampilan harus diperhatiin banget lah, karena lu sebelum lu ngobrol, sebelum lu sebelum lu mempresentasikan diri lu sendiri gitu kan, karena pertama kali datang duduk interview orang pasti akan melihat dari penampilan. Iya. Ya kan, dari baju lu, dari celana lu, sepatu gitu kan, aksesoris lu juga kalau cewek nih ya. Jangan berlebihan. Jangan ya. berlebihan dah, emas mana-mana sampai kalung-kalung, sampai Ngapain pala. kerja ya kalau Gitu pakai kan. emas? Kemana? Ngapain ngelamar? Ya jangan lah. Jangan. Jadi yang secukupnya aja, jam cukup. Kalau pakai cincin juga cowok nih, cincin jangan bererot di sini nih. Iya, udah gitu cincin batu akik Batu jangan. akik, iya, batu akik tebel-tebel gitu Ya, kan. jangan dong. Ya jangan lah gitu Mau kan. Ya. jualan. Ininya aja, sestandarnya Iya, aja, ya betul. kan. Oke, nah makanya itu harus diperhatiin. Nah berikutnya sesuai penampilan kalau menurut gua dari cara bicaranya lagi. Nah iya, itu yang melengkapi semuanya. Iya. Yaitu cara bicaranya. Kalau udah interview terus HRD udah memberikan pertanyaan, nah sedangkan dia menjawab dengan
Anu Pak, anu itu, anu itu, anu. Nah itu nggak Anu boleh itu sebenarnya. Itu memang nggak boleh, itu terbata-bata. Itu gagap Pak namanya Pak. Gagap. Ya kalau misalnya ini ya hancur juga sih. Kalau misalnya lu udah cakep, udah rapi, udah apalah pokoknya udah ganteng, lihat pas duduk ditanya anya unyu. Itu kenapa banyak unyu? Gitu ya kan? Ya itu udah Iya. skip. Oke. Gitu kan? Benar. Iya Harusnya sebelum dia melamar pekerjaan, sebelum dia dipanggil sama HRD, dia itu harus mencari tahu dulu atau harus bergaya di cermin. Jadi sebelum. Kalau menurut gua cara bicara itu bakal selesai atau bakal rapi ya, itu tergantung dia pede apa enggak. Iya benar. Kalau lu pede itu pasti gaya bicara itu beda. Wah, dia pede tapi ya hati-hati jangan banyak bacot juga ya. Maksud gua jangan banyak ngomong mulu, nyerocos mulu. Yang dia ngomong sekali dia udah ngomong berkali-kali gitu kan ya. Ya itu harus perhatiin juga. Iya, benar. Makanya tadi yang gua bilang itu, makanya ada sebelum kita ngelamar kerja itu harus ada yang namanya cermin untuk membuat kita lebih pede. Jadi kita harus latih diri kita di cermin itu supaya besoknya kita interview udah langsung berbicara dengan baik, berbicara dengan sopan, attitude segala macam yang tadi kita udah bahas. Bener. Oke Sobat Pis, itu dia. Semoga bermanfaat dan bisa diaplikasikan ya teman-teman semua. Tapi intinya adalah ya teman-teman harus kompetensinya dilihat, attitude, pengalaman kerja. Pengalaman juga kalau ada nggak apa-apa. Kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Jadi jangan selalu dijadikan momok atau wah gue nggak ada pengalaman, gue nggak pede gitu deh, nggak usah. Nah ngomong-ngomong kayak gitu, sebenarnya misalnya nggak ada yang pengalaman juga bisa dicari informasi di sosial media atau tutorial di YouTube juga banyak banget teman-teman. Oh ya bisa. Jadi kayak gini nih teman-teman cari tips interview apa aja sih di Permata Indonesia ya. Jangan di tempat lain, Permata aja. Oke. Ya kan? Ya terus juga attitude, penampilan, cara bicara lu semuanya harus pede dan semuanya harus dikemas dengan baik. Ya, semoga sukses teman-teman semua. Share, jangan lupa di-share, like, komen dan subscribe channel kita. Semoga semuanya bermanfaat dan bisa memberikan semuanya memberikan edukasi yang terbaik untuk kalian semua. Bye.